Halo pengguna Xiaomi, sebenarnya di sini saya akan share fitur-fitur yang tersedia di Redmi Note 8 setelah update ke MIUI 12. Tapi berhubung di sini ada device Poco X3, gak ada salahnya kalau sedikit aja kita bandingkan ya untuk fitur MIUI 12-nya. Yang secara spesifikasi udah jelas Poco X3 di atas Redmi Note 8 ini. Tapi ada hal yang menarik dari sebagian fitur di Redmi Note 8 ini, di Poco X3 NFC malah tidak ada. Untuk lebih jelasnya, disimak aja untuk videonya. Yang pertama adalah pusat kontrol atau control center. Banyak yang belum tahu ya, untuk pusat kontrol ini sebenarnya bisa diaktifkan atau tidak. Jadi bagi kalian yang baru update dan untuk tampilan pusat kontrolnya atau bar statusnya masih biasa aja, jangan panik. Klik aja pengaturan dan klik tampilan. Kemudian di sini kalian pilih untuk pusat kontrol dan layar notifikasi. Nah, di sini aktifkan untuk yang gunakan pusat kontrol yang baru. Nah, jika kalian tidak mengaktifkannya, ini maka untuk bar statusnya masih biasa aja seperti di MIUI 11. Nah, jadi bagi kalian yang masih bingung untuk mengaktifkan control center, bisa lakukan pengaturan tampilan ya. Yang kedua adalah floating windows. Nah, yang ini kita gak usah mengaktifkannya ya. Dan caranya di sini misalkan kita buka untuk aplikasi Google Chrome ya. Kemudian di sini kita coba untuk membuka aplikasi YouTube atau masuk ke www.youtube.com. Nah, kemudian di sini kita mulai mencoba memainkan sebuah lagu ya. Setelah ini kita buka aja pusat kontrolnya dan langsung klik untuk yang jendela mengambang. Nah, jadi untuk aplikasi yang sedang berjalan ini langsung kecil ya seperti ini. Jadi kita bisa membuka aplikasi lain dan aplikasi YouTube ini masih berjalan. Berbeda kalau kalian membuka aplikasi YouTube-nya dari aplikasi ya, bukan dari Google Chrome, ini tidak bisa. Nah, yang bisa hanya Google Chrome, kemudian WhatsApp dan yang lain-lain bisa kalian coba aja lah. Kemudian untuk di fitur spesial, nah untuk di Redmi Note 8 ini ada mode mudah yang ada di paling bawah. Nah, untuk di Poco X3 ini tidak ada ya, hanya game turbo, kotak alat video, jendela mengambang, dan ruang kedua. Jadi jika kita mengaktifkan mode mudah ini, si tampilan tata letak icon pack-nya menjadi 3 bagian ya. Kemudian untuk ukuran icon pack-nya jadi besar, dan untuk ukuran si hurufnya pun atau si font-nya jadi besar. Tapi untuk font atau teks masih bisa kalian atur ya untuk ukurannya. Yang selanjutnya adalah animasi masuk ke home screen. Bisa kalian lihat untuk tampilan icon pack-nya ini keren ya ketika kita membuka layar kunci. Namun untuk di Poco X3 ini malah biasa aja atau diam aja seperti ini. Saya juga gak tahu apakah untuk updatean ke depan untuk Poco X3 NFC ini bakalan seperti itu ya untuk di tampilan icon pack atau animasi masuk ke home screen-nya. Padahal untuk versi MIUI di Poco X3 sudah 12.0.3. Nah, untuk di Redmi Note 8 ini baru 12.0.1 ya. Ini juga saya gak tahu apakah yang di Redmi Note 8 bakalan naik lagi ke versi yang selanjutnya, apa sudah mentok sampai di sini. Nah, untuk fitur animasi ke home screen seperti ini kalian gak harus mengaktifkannya dari pengaturan, ini langsung aktif saja. Kemudian lanjut spesifik aja untuk Redmi Note 8. Untuk di pengaturan masih untuk di fitur spesialnya, di sini ada kotak alat video ya, yang nomor 2 ini. Kotak alat video ini kalau di MIUI 11 itu adalah game toolbox ya, atau video toolbox, tapi kita harus memakai aplikasi. Nah, sekarang gak usah memakai aplikasi. Di sini kita bisa langsung mengaktifkannya dengan cara centang-centang aja, dan untuk kemunculannya bisa dari kiri atau dari kanan. Ini sama aja sih seperti jendela mengambang ya atau floating windows. Bedanya di sini kita bisa membuka beberapa aplikasi dalam satu halaman, dan di sini bisa kita pilih untuk aplikasi-aplikasi apa saja yang ingin kita munculkan di kotak alat video ini. Misalkan kita centang ya seperti ini. Kemudian tinggal praktekkan aja. Misalkan di sini kita buka aplikasi YouTube dan di sebelah kanannya ini bakalan ada sebuah garis. Kemudian geser aja dan di sini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita munculkan, dan bisa banyak pula ya, gak hanya satu. Kalian tinggal langsung geserkan aja dari sebelah kiri dan langsung munculkan untuk aplikasi-aplikasi yang ingin kalian munculkan di halaman ini.
Atau bisa mengaktifkannya dari cara lain, masuk aja ke recent app ya, kemudian tap lama untuk di bagian aplikasi yang sedang berjalannya, kemudian klik di bagian icon yang ini. Maka untuk aplikasi ini berjalan di aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian untuk performa baterai, menurut saya setelah update ini dibilang boros sih enggak, kemudian dibilang enggak boros juga enggak. Jadi gimana kondisi pemakaian dari kalian aja ya. Mungkin jika saya pakai ngegame terus menerus, sudah saya coba ini sampai 6 jam masih kuat lah untuk main game PUBG. Kemudian jika kita ngomongin soal game PUBG ya, di Redmi Note 8 ini setelah update masih ya, untuk grafik yang kita dapatkan di sini masih di smooth high, belum smooth extreme. Sebenarnya untuk Redmi Note 8 bisa sih sampai smooth extreme, tapi mungkin kalian harus memakai config ya. Dan untuk cara memasukkan confignya bisa kalian coba cek di channel sebelah, atau mungkin saya harus membuatkan tutorialnya, bisa langsung kalian komen aja ya. Kemudian masih di fitur spesial untuk game turbo ya. Untuk fitur-fitur yang didapatkan di sini masih sama ya. Untuk animasinya juga masih sama seperti di MIUI 11 kemarin, tapi masih belum dapat pengubah suara seperti di Poco X3 ini. Ya mungkin beda spek ya, tapi saya sih berharap ada pengontrol suara yang bisa diubah-ubah seperti di Poco X3 ya, untuk suara output dari kita. Tapi sudahlah, kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat dari MIUI 10, 11 sampai 12 ini. Untuk bar notifikasi masih sama ya, ada bar notifikasi MIUI, ada bar notifikasi Android. Kemudian untuk perubahan fitur lainnya adalah di mode malam ya, atau di dark mode. Di sini untuk di mode malamnya tembus ke bagian aplikasi-aplikasi seperti Google Chrome, kemudian di aplikasi YouTube, dan di aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah kalian install ya. Nah, kalau biasanya di MIUI 11 kan hanya di bagian papan panggilan saja, kemudian di pesan. Nah, ini tembus ke bagian aplikasi-aplikasi yang sudah kalian install. Kemudian untuk perubahan lain atau fitur lainnya adalah di aplikasi pesan. Di sini kita bisa mengelompokkan pesan secara otomatis ya. Klik aja pengaturannya. Kemudian di sini ada kelompokan pesan secara otomatis. Nah, maka untuk tampilan pesannya ikutan berubah. Di sini untuk bar di atasnya ada pesan, promosi, kemudian ada keuangan. Mungkin contohnya kalau ada pesan ya, seperti ini nih. Untuk review fitur-fitur yang saya dapatkan atau yang sudah saya rasakan di MIUI 11 untuk Redmi Note 8 hanya itu saja sih yang secara garis besarnya. Dan untuk nama tema yang saya pasang di video sekarang mungkin saya akan share di video yang selanjutnya. Enggak lah, enggak sejat itu gua bro. Di sini untuk tema yang saya pasang bisa langsung kalian cek di tema store dengan nama yang sudah saya tuliskan di video dan masih di region India ya. Untuk cara mengubah region bisa kalian cek di deskripsi, atau mungkin bisa langsung kalian pergi aja ke pengaturan, kemudian pergi ke setelan tambahan dan langsung klik untuk lokasi ganti dari Indonesia ke India. Kemudian setelah kalian mengunduh temanya atau setelah menerapkan temanya, di sini yang harus kalian lakukan adalah unduh untuk wallpaper home screen juga wallpaper lock screen. Seperti biasa saya sudah siapkan juga di deskripsi, kalian tinggal unduh dan terapkan di keduanya. Oke, mungkin untuk konten di video yang sekarang saya cukupkan sekian. Semoga aja bermanfaat. Like bila suka dengan videonya, dan dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bahagia. Sampai bertemu di tema-tema dan di video-video selanjutnya.